Rencana penjualan, Zalewski, Levy dan Dahel dapat mengamankan antara €40 dan €42,5 juta. Inter tampaknya siap menggunakan opsi mereka untuk membeli Zalewski seharga €6,5 juta. Dahel, yang tiba musim panas lalu dengan harga €4 juta ditambah bonus, tidak berhasil, tetapi menemukan tempatnya di Benfica. Portugis sedang merundingkan pembelian permanen senilai €12-13 juta. Sunderland, dengan Enzo Levy yang dipinjamkan, perlu memenangkan babak playoff untuk menjamin Roma mendapatkan €23 juta, jumlah yang sama yang dihabiskan untuk gelandang Prancis tersebut. Levy telah menemukan tempat di Inggris, dan promosi Sunderland akan menjadi langkah yang sangat baik bagi Roma. Panggilan Timnas U21 UNTUK Pisili dan Baldanzi. Menjelang kejuaraan Eropa U21, Carmine Nunziata telah memanggil 28 pemain untuk kamp pelatihan untuk turnamen yang dijadwalkan dari Selasa 27 hingga Sabtu tanggal 31 Mei di Cesenatico. Kemudian, mulai Senin tanggal 2 Juni akan ada pertemuan kedua di CPO di Tirrenia menjelang keberangkatan ke Slovakia, yang dijadwalkan pada sore hari Minggu tanggal 8 Juni. Pada tengah malam pada Rabu tanggal 4 Juni Nunziata akan diminta untuk meresmikan daftar 23 pemain Azzurrini yang dipanggil untuk kejuaraan Eropa ke UEFA. Untuk Roma hadir Pisili dan Baldanzi. Friedkin bahas sesuatu dengan manajemen Roma. Masa depan Roma bergantung pada bagian akhir musim ini dan beberapa perwakilan grup Friedkin di Trigoria juga ikut serta dalam pertemuan hari ini. Menurut Il Tempo, pada Selasa pagi terjadi pertemuan antara Ryan Friedkin, Direktur Olahraga Florent Gisolfi dan tangan kanan Friedkin, Eric Williamson. Saat ini Roma tengah berjuang untuk lolos ke salah satu dari 3 Piala Eropa, yang dapat menentukan kemampuan finansial klub menjelang musim depan. Di antara isu paling mendesak yang harus ditangani adalah pemilihan pelatih baru, proyek stadion baru, dan bursa transfer berikutnya yang harus direncanakan. Ingin tim Roma ini main di UCL musim depan. Mats Hummels. Saya ingin tim ini menang, bermain di Liga Champions, tidak peduli apakah saya bermain di lapangan atau tidak. Itu hanya keinginan saya ingin orang-orang yang sudah bersama saya tahun ini bermain di Liga Champions tahun depan. Saya tahu saya juga sudah memberikan kontribusi. Dan bagi saya, dan juga bagi tim, akan menyenangkan untuk merasakan bahwa waktu yang dihabiskan bersama telah menghasilkan sesuatu yang positif. Saya sangat menginginkan itu. Pengalaman pribadi saya sangat menarik, dan itulah alasan saya melakukannya. Tentu saja, saya juga ingin sukses dalam olahraga, saya ingin melakukan yang terbaik yang saya bisa dan, dalam kasus terbaik, mungkin memenangkan sesuatu. Kemudian, tentu saja, terutama penampilan pribadi saya setelah pertandingan dimulai menjadi rumit. Sebenarnya, saya sangat puas terutama dengan pertandingan yang saya mainkan di Serie A dan 4 pertandingan Liga Eropa sebelum Bilbao. Namun pertandingan melawan Bilbao sedikit merusak kesan keseluruhan. Jadi itu bagus, tetapi itu bukan, katakanlah, akhir yang indah. Edo Buff ditawari posisi staf teknis kolaborasi dengan Rafa Palladino. Masa depan Edoardo Buff sudah ditentukan. Fiorentina akan mengucapkan selamat tinggal kepada Buff di akhir musim. Masa pinjamannya dengan Roma berakhir pada tanggal 30 Juni. Namun, apa yang sekarang menjadi perpisahan bisa segera berubah menjadi sampai jumpa nanti. Jika ia harus berpisah dengan dunia sepak bola, akan selalu ada tempat baginya di Florence di staf teknis pelatih Fiorentina Rafael Palladino. Fiorentina sangat menghargai komitmen dan profesionalismenya bahkan sebagai salah satu kolaborator di Viola Park. Dukungan maksimal dari La Viola dan Presiden Rocco Commisso, sementara juga menunggu evaluasi medis dan keputusan pribadi tentang masa depannya. Valverde dan Montella masuk kandidat terakhir untuk melatih Roma. Montella, Valverde atau Gasperini, menurut rumor terbaru, salah satu dari ketiganya harus menjadi pelatih Roma berikutnya. Keluarga Friedkin telah menentukan pilihan mereka, tetapi belum memutuskan untuk mengumumkannya kepada publik. Pengumuman kemungkinan besar akan dilakukan pada akhir musim. Giallorossi telah mengesampingkan kontak apapun dengan Sarri, yang tidak masuk dalam daftar, seperti halnya Allegri dan Fabregas. Vincenzo Italiano juga tidak pernah benar-benar menjadi incaran Giallorossi. Meski Ranieri membantah, Gasperini tetap bersuara,
meski belum jelas apakah sang pelatih akan memperbarui kontraknya dengan Atalanta atau tidak. Menurut La Repubblica, ada juga jalur asing yang mengarah ke Ernesto Valverde, yang kontraknya dengan Bilbao berakhir pada tanggal 30 Juni. Terakhir, Montella, nama yang, meskipun tidak sering disebut, tidak pernah benar-benar dikesampingkan. Konferensi pers Mbah Kakung. Pada hari Minggu, kami harus meninggalkan lapangan dengan kesadaran bahwa kami telah memberikan yang terbaik. Dovbyk sudah tersedia, saya pikir dia akan tersedia besok untuk latihan terakhir. Dybala dan Pellegrini mereka akan pergi ke Torino Football Club bersama kami. Melawan Milan, kami bermain sebagai satu tim dan ini adalah hal terpenting dalam sepak bola. Kami harus perlahan-lahan membangun Roma yang baik untuk membuat penggemar kami senang, yang membantu kami mencapai tempat yang tidak kami duga sebelumnya. Tentang pelatih baru, saya tidak memikirkan bagaimana para penggemar akan menyambutnya, tetapi saya pikir ketika ia pergi, para penggemar akan menyesal. Itulah yang akan saya percayai. Saya sangat puas dengan apa yang telah saya lakukan dalam beberapa bulan terakhir. Masih banyak yang harus dikerjakan bersama Roma, tetapi saya menyukai jalan yang sudah kita lalui sejauh ini. Masa depan Paredes, itu akan bergantung pada dirinya sendiri dan siapa pelatih berikutnya. Revolusi Mercato di musim panas bulan Juni. Kita tidak bisa revolusi dan tidak boleh melakukannya. Namun tim ini masih banyak yang harus ditingkatkan, kami percaya pada tim ini. Trabzonspor siap menawarkan mahar sebesar 3 juta euro untuk Paredes. Portal Fanatik.com, Trabzonspor tengah melakukan pembicaraan dengan Roma untuk Paredes dan siap menawarkan mahar sebesar 3 juta euro. Totti bocorkan calon pelatih Roma musim depan, bukan Conte atau Allegri. Legenda AS Roma, Francesco Totti, memberi sinyal kuat soal siapa yang bakal menukangi Giallorossi musim depan. Meski belum menyebut nama secara langsung, Totti memastikan bahwa pelatih baru Roma bukan Antonio Conte maupun Massimiliano Allegri. Saat berbincang dengan Sky Sport di sela turnamen padel di Roma, Totti mengungkapkan harapannya terhadap sosok pelatih anyar. Ia menegaskan bahwa pemilik klub, keluarga Friedkin, dan direktur olahraga baru, Florent Gisolfi, tengah mencari figur dengan karisma dan ambisi besar untuk membawa Roma kembali bersaing di papan atas. Nama besar untuk klub besar, ujarnya. Totti menekankan bahwa pelatih yang dimaksud bukan nama-nama yang sudah sering dibicarakan. Bukan Conte, bukan juga Allegri. Keduanya sudah terikat kontrak dengan klub lain, kata mantan kapten Roma itu, tanpa menyebut lebih lanjut siapa kandidat utamanya. Namun, Totti mengakui bahwa Conte merupakan salah satu pelatih terbaik Italia dan bahkan dunia. Ia memuji karisma dan determinasi Conte yang mampu menciptakan tim hebat kemanapun ia pergi. Menurut Totti, Conte layak meraih gelar juara Liga Italia musim ini karena kualitas dan mentalitas kemenangannya yang luar biasa. Totti kemudian sempat menyinggung kiprah Claudio Ranieri, pelatih veteran yang kembali mencuri perhatian berkat dedikasinya kepada Roma. Menurutnya, Ranieri telah melakukan pekerjaan luar biasa dengan mengangkat kembali performa tim saat tidak ada yang menyangka Roma bisa bersaing hingga akhir musim. Ia mengenang momen saat dirinya masih menjabat sebagai direktur dan memilih Ranieri sebagai penyelamat tim ketika Di Francesco terancam dipecat. Dia langsung mengiyakan tanpa pikir panjang, kenangnya ketika Ranieri langsung menerima tawaran melatih Roma, bahkan tanpa mempermasalahkan uang. Ia menegaskan bahwa Ranieri layak mendapat ucapan terima kasih atas dedikasinya. Di sisi lain, Totti turut memberi dukungan untuk Inter Milan yang akan tampil di final Liga Champions. Sebagai orang Italia, tentu saya mendukung Inter, ucapnya, sembari memberi apresiasi kepada pelatih PSG, Luis Enrique, yang pernah menukangi Roma. Meski tak membocorkan nama secara gamblang, sinyal dari Totti cukup jelas, pelatih baru Roma akan datang dari jalur yang tak terduga dan merupakan nama terkenal. Penggemar pun kini tinggal menunggu kejutan dari manajemen Giallorossi untuk musim 2025/26.